Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa ketemu dengan jemaat sekalian dalam ibadah sermon online. Saudara-saudara sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudaraku. Hari ini kita memasuki tema Ketika Aku Berbeban Berat Part 2 seri kedua. Namun demikian saudaraku, sebelum kita masuk seri kedua, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan saudara menyimak. Informasi pertama, saudara-saudaraku, saya masih khotbah pakai topi saudaraku ya, untuk menghindari cahaya langsung ke mata saya. Karena mata saya baru selesai operasi saudaraku. Operasi mata dan rawat jalan di Singapura sudah selesai. Saya sudah ada di Jakarta, tapi masih karantina 5 hari di hotel, saudara-saudara sekalian. Informasi kedua, saudara jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, saudaraku. Jadi kalau saudara sudah klik lonceng dan klik subscribe satu kali saja untuk selama-lamanya, saudaraku. Di dalam jemaat yang mengikuti ibadah sermon online di channel saya, ada 70% yang tidak klik subscribe dan lonceng, saudaraku. Please tolong diklik dan subscribe saudaraku untuk menolong saya supaya menghindari saya dari mata ini selalu lihat cahaya HP saudaraku. Karena kalau tidak klik subscribe, saya harus kirim balik linknya buat saudara. Kalau sudah klik subscribe dan lonceng, otomatis sudah ada di gadget saudara. Bukan saya yang kirim lagi, tapi YouTube yang akan kirim kepada saudara. Jadi tolong diperhatikan saudaraku, dan saya beri berapa 1-2 menit ini saudaraku. Saudara melihat di layar kaca saudara, di layar HP sekarang ada subscribe dan lonceng. Silakan klik saudaraku. We do it. Sekarang juga saudaraku udah selesai, kita lanjut. Oke saudara, silakan klik subscribe dan lonceng. Nah sekarang kita lanjut. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai part 2 ini, ayat-ayat yang perlu kita baca lebih dahulu. Bagian pertama kita ambil dari Kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara-saudara sekalian, Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan seterusnya itu menjelaskan di tanah Uz ada seorang pria yang kaya raya. Pria itu kaya raya, punya anak 10, punya istri, bisnisnya bagus saudaraku, dan dia orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dan dijelaskan bahwa iblis bertemu dengan Tuhan. Tuhan tanya iblis itu, kau perhatikan hambaku Ayub, tidak ada orang sesaleh dia di muka bumi. Maka iblis mengatakan, karena engkau memagari dia dengan berkat, maka dia takut dan taat kepada engkau. Coba engkau lepas berkatnya. Iblis menawarkan 2 proposal. 1, menghancurkan semua yang dimiliki Ayub. 2, untuk merusak semua badannya. Tuhan approve itu. Tapi Tuhan mengatakan jangan ambil nyawanya. Maka saudaraku, habislah Ayub. Hartanya habis semua, anaknya terbunuh semua saudaraku, tinggal diri sendiri dalam keadaan sakit penuh dengan borok.
kondisi Ayub seperti saudaraku. Sekarang kita lihat bagian kedua dari Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 11, saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Saudara-saudara sekalian, di Ayub pasal 2 ayat 9-11 itu bercerita tentang bagaimana respon daripada orang-orang di sekitar Ayub, ya, baik ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 dan seterusnya. Keluarga, istri, teman-teman, bagaimana mereka meresponi situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Ayub ketika Ayub berbeban berat, saudaraku. Saudara akan melihat teman-temannya, istrinya bicara seperti apa, ya akan melihat kepada Elihu, Bildad, Zofar, ya, Zofar, seperti apa mereka berbicara kepada Ayub, saudara sekalian. Nah, firman Tuhan bagian ketiga dari Ayub pasal 42 ayat 12-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Saudara sekalian, di Ayub pasal 42 ayat 12-17, saudaraku, itu menjelaskan kondisi Ayub dipulihkan. Apa yang Ayub dapati dulu, anugerah yang lama itu sudah berlalu, sudah lewat, saudaraku. Tuhan bahkan memberikan lebih baik daripada anugerah yang lama. Tuhan memberikan kepada Ayub suatu anugerah yang baru. Anaknya dipulihkan kembali, dia dapat 10 anak kembali, hartanya, kesehatannya, sampai Ayub masih hidup dan umur 100-an tahun, saudara sekalian. Ya saudaraku, demikian firman Tuhan yang kita baca. Sekarang sebelum kita bahas, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, kuasa Tuhan turun atas kami, memberi kami hikmat dan bijaksana. Beri hamba-Mu kemampuan untuk menguraikan firman Tuhan dengan sederhana, dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga boleh dimengerti oleh semua lapisan jemaat dari kalangan apapun. Tuhan tolong dan beri jemaat hati, pikiran, iman untuk menerima sabda Tuhan. Kuasai setiap hati dan pikiran kami, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Ubahlah kami Tuhan, supaya kami dewasa rohani kami di dalam menghadapi hidup yang kami arungi ini. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti biasanya, pada saat saudara mengikuti produksi daripada lembaga Anthony Chang Ministry International, sebelum sermon online, pasti ada satu pertanyaan yang saya tanyakan selalu, saudaraku. Bagaimana kehidupan saudara? Setiap pengalaman yang saudara hadapi, baik pengalaman yang sulit, pengalaman yang mudah, pengalaman yang pahit, pengalaman yang menyenangkan, baik itu terjadi 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau baru 3 bulan, atau baru 2 hari lalu, apakah semua pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat, lebih cinta, lebih mengerti Tuhan, saudaraku? Itu adalah kalimat indikator untuk mengevaluasi kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita itu hari ke hari, saudara sekalian. Jadi kalau malam-malam saudara saat teduh, jangan lupa bertanya kalimat ini kepada diri saudara sendiri. Oke saudaraku, sekarang kita lanjut saudara sekalian. Seperti part 1 dan part 2, kita juga akan mempertanyakan, kenapa harus ada tema ketika aku berbeban berat, Pak Pendeta? Saudara sekalian, saya sebagai hamba Tuhan, di tengah zaman pandemi COVID ini, dengan problem yang sedang dialami oleh umat Tuhan, saudaraku, beban itu terasa berat sekali. Saya pendeta coba melihat, memantau apa yang terjadi, bagaimana memberikan solusi lewat firman Tuhan, supaya kita ada kekuatan dari Tuhan untuk mengarunginya, saudaraku. Ada pemikiran yang baik, ada iman yang teguh, ada kedekatan dengan Tuhan melewati satu persatu yang harus kita arungi dalam dunia yang kita hidupi, saudaraku. Maka ada tema seperti ini, ketika aku berbeban berat. Oke saudaraku, dan sekarang saya masuk ke resume part 1. Saudara sekalian, kalau saudara referring kembali ke bagian seri pertama di tema ketika aku berbeban berat, maka itu dijelaskan, saudaraku. Pada saat kita mengalami beban yang berat itu, saudaraku, ya, ketika beban itu berat sekali, ada 4 kotak yang harus kita pahami. Nah, dalam 4 kotak itu ada 2 poin, yaitu human effort dan God, yaitu usaha manusia dan Tuhan. Di kotak pertama ada orang yang usahanya saja Tuhan diabaikan. Di kotak kedua ada umat yang dia sudah hopeless, maka dia hanya mengandalkan Tuhan. Di kotak ketiga, usaha juga ada, Tuhan juga diandalkan. Olah et labora, berdoa dan juga berusaha, saudaraku, bekerja. Di kotak keempat, saudaraku, usahanya sudah tidak mau, dan Tuhan juga dia tidak mau. Dia tidak menjadi siapa-siapa. Itu kotak membawa orang ke dunia depresi, saudara sekalian. Itu part 1 yang kita pelajari, saudaraku. Nah, di part 2 ini, saudaraku, di bagian pertama, bagian part 1 kan kita berkata, itu ada human effort dan ada Tuhan. 2 poin kan, saudaraku. Nah, pada saat di part 2 ini menjadi 3 poin. Human effort, God, dan poin ketiga adalah others. Siapa itu others? Others itu adalah orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita mengalami beban yang sangat berat, reaksi orang-orang itu terhadap kita, saudaraku. Siapa itu others itu? Others itu adalah bisa menjadi orang ring 1 yang paling dekat. Anak, istri, suami, ya, orang tua, mertua, atau di ring 2 kita, teman-teman sepelayanan, atau di ring 3, hopeng-hopeng kita, teman sebab bisnis, partner dalam sport, olahraga, saudaraku, atau di ring 4, ring 5 yang kita kenal, atau opponent, rival dalam bisnis, saudaraku, atau musuh kita, itu semua ada di ring bagian hidup kita, saudaraku. Itulah yang disebut others, yaitu orang. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang seperti itu ada di sekeliling hidup kita pada saat kita menghadapi berbeban berat, saudaraku. Nah, untuk part 2 ini saya bagi jadi 4 kotak lagi, saudaraku. Others itu terbagi 4 kotak. Kotak pertama, yaitu orang-orang yang pro dengan kita, saudaraku. Orang-orang yang pro dengan kita. Orang-orang yang empati. Orang-orang yang simpati dengan apa yang kita hadapi, saudaraku. Itu orang itu ada, saudaraku. Dan kotak kedua adalah orang-orang yang kontra, saudaraku. Orang-orang yang kontra, yaitu orang-orang ketika melihat kita berbeban berat, bukan kecenderungan, saudaraku, benar-benar menyalahkan kita.
menyalahkan kita, menteror kita, bahkan menghakimi kita. Itu orang ada di kotak kontra. Dan di kotak ketiga, saudaraku, adalah orang yang netral. Orang-orang demikian, saudaraku, mereka itu acuh tak acuh, tidak mengiyakan kita, juga tidak membenarkan kita, saudaraku. Bagi mereka yang kita hadapi, ya mereka acuh tak acuh, apatis saja mereka, saudaraku. Ingat, saudaraku, ya, kotak pertama, orang-orang yang pro dengan kita. Kotak kedua, orang-orang yang kontra dengan kita. Kotak ketiga, orang-orang yang netral, apatis, saudaraku. Dan kotak keempat, orang-orang yang disebut unpredictable, orang-orang yang tidak bisa diprediksi. Nah, orang-orang seperti itu kecenderungannya adalah mereka keep silent, diam, saudaraku. Tapi dalam pikiran mereka bisa timbul, mereka bisa senang, saudaraku, dengan penderitaan yang kita hadapi. Ada orang seperti itu, bahkan sinis, saudaraku, begitu. Ya, mereka bisa senang dengan melihat kita susah, bahkan sinis melihat kita, saudaraku. Dan juga orang-orang itu bisa saja, saudaraku, menggosip, saudaraku. Mereka gosip di belakang kita, mereka cerita banyak hal yang tidak-tidak. Bahkan kecenderungan mereka adalah menghindar dari kita, saudaraku. Takut diminta tolong lah, diminta bantuan, saudaraku. Nah, 4 kotak itu ada dalam hidup kita, saudara sekalian. Ada. Gak bisa kita hindari, saudaraku. Pak Pendeta, bisa nggak itu saya hindari? Nggak bisa, saudaraku. Kalau 1 di-delete, saudaraku, ya, dia akan muncul 1000. Nah, itu ada lingkungan kita, ada dalam kehidupan kita, saudaraku, gak bisa kita delete. Dan itu fakta hidup. That is picture of our life, saudaraku. Itu bagian dari hidup kita. Oke? Justru saya menjabarkan seperti ini untuk saudara melihat. Karena sampai penjelasan seperti ini saya berhenti sebentar. Karena jemaat akan bergumul. Di part 2 ini untuk menjawab problem you, saudaraku. You akan bertanya, Pak, kok saya sudah mengalami beban berat ini, Pak? Kenapa saya mendapat perlakuan istri seperti itu? Dulunya baik sekali sama saya. Ketika pandemik seperti ini, saya sudah kehilangan penghasilan. Reaksi istri menjadi berbeda. Bukan pro saya, Pak. Malah kontra, selalu menghakimi saya. Kok keadaan begini, saya sudah sakit, Pak. Orang yang saya tolong dulu, tiba-tiba dia menghindar. Tiba-tiba tidak ada kontaknya, itu unpredictable. Kok ada juga orang yang acuh tak acuh. Nah, itu, saudaraku. Ini part 2 ini akan menjawab problem saudara hadapi. Mengapa harus ada demikian? Kalau saudara tidak pahami dimensi seperti, saudaraku, saudara akan stres dan masuk ke depresi. Seolah tak terima. Kenapa ya Tuhan, saya hidup kok ada orang begini-begini? Jawabannya hadis, saudaraku. Dan memang harus ada. Tidak mungkin tidak ada. Dan tidak bisa di-delete 4 kotak itu, saudaraku. Pro, kontra, netral, unpredictable person. Itu nggak bisa di-delete, saudaraku. Selalu ada di bagian sisi hidup kita, saudaraku. So how kalau sudah begitu, saudaraku? Oke? Bagaimana kalau sudah begini, Pak? Bagaimana saya harus menghadapi orang-orang seperti ini? Nah, saudara, kita akan melihat Ayub dan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, waktu kita melihat Ayub, saudaraku, ayat yang kita baca tadi itu, ketika Ayub dalam kondisi habis semua hartanya, badannya penuh borok, saudaraku, bebannya berat sekali, muncullah 4 kota itu, saudaraku. Saudara lihat sekali. Ada Sofar, ada Elihu, ada Bildad, saudaraku, ada teman-temannya, saudaraku, 4 orang teman-temannya. Ada satu lagi, his wife, istrinya. Saudara tadi lihat apa yang saya baca ayat itu. Istri Ayub, pada saat Ayub dalam keadaan jaya, dalam keadaan everything is okay, istri Ayub menjadi orang yang pro kepada Ayub, saudaraku. Tapi ketika Ayub sudah tidak punya apa-apa, ayat yang kita baca tadi, saudaraku, istri ngomong apa? Masihkah engkau memuji Tuhanmu? Kutukilah Allahmu dan mati sajalah kau. Jadi logat Bataknya keluar, saudaraku. Mati sajalah kau. Itu ada orang istri ring 1 yang paling dekat, saudaraku. Itu orang dari mana? 4 kota itu ada. Yes. Siapa Elihu? Siapa Bildad? Siapa Sofar, saudaraku? Ya, mereka itu siapa? Ya, orang-orang yang di kota-kota ini, saudaraku. Ada yang mengatakan gara-gara kamu ini maka begini. Ada yang mengatakan anakmu berbuat dosa. Ada yang menyalahkan Ayub mengerti tentang Tuhan, saudaraku. Jadi mereka itu ada dalam kehidupan Ayub. Jadi Ayub menjadi contoh, picture of our life, saudaraku. Tidak harus sama pengalamannya. Mungkin saudara bukan istri
Tapi mungkin kita, suami saya Pak, mertua Pak Antoni, atau teman bisnis, saya nggak sangka Pak. Teman kongsian bisnis Pak, saya nggak sangka dia seperti itu pada saat saya beban berat. Ya. Guru saya Pak, gitu. Pendeta saya Pak, oh sangat bisa saudaraku. Jadi ini menyangkut semua orang saudaraku, dari semua lapisan, baik orang ningrat, raja, pangeran, presiden, sampai rakyat jelata saudaraku. Mereka ada tersebar di 4 kota ini. Pro, netral, kontra, unpredictable person saudaraku. Welcome dalam kehidupan kita. Saudaraku udah dengar begitu, baru terbuka yang melihat kan. Dan bagaimana kalau sudah begitu? Saudara-saudaraku, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yuk. Saudara sekalian, kita belajar Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berat saudaraku menanggung salib, 4 kota itu muncul saudaraku. 4 kota itu muncul saudaraku. Saudara akan melihat 2 penjahat di kiri kanan Tuhan Yesus. Ada pro, ada kontra saudaraku. Pada awalnya dua-dua kontra. Setelah itu ada satu mengatakan, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Saudara melihat ada Simon Petrus. Dia berkata pada saat Yesus berkata, ia akan disalib, ia akan disalibkan. Simon Petrus ngomong apa? Tidak akan terjadi kepada engkau. Aku akan mati untuk engkau. Pada saat disalib saudaraku, Simon yang dulu pro-nya menjadi unpredictable person saudaraku. Dia bahkan menyangkal, aku tidak kenal dia. Itu Simon Petrus saudaraku. You see? Dan saudara melihat Maria, ibunya Yesus, melihat salib di Bukit Golgota itu, ya, tersungkur menangis, anakku, Tuhanku yang hidup, my son, my living God, my Savior, saudaraku. Hatinya penuh dengan kesedihan saudaraku. Dia orang yang benar-benar sangat pro, karena itu anaknya, itu Tuhannya saudaraku. Lihat murid-murid yang lain, mereka menjauh saudaraku. Ya, lihat Pontius Pilatus waktu Yesus mau disalib, dia adalah orang yang netral, tidak mengiyakan juga tidak membela. Dia cuci tangan saudaraku. Pontius Pilatus cuci tangan. Aku nggak ikut terlibat dalam hal ini ya. Dia serahkan kepada orang Yahudi, orang Farisi itu untuk menghakimi Tuhan Yesus saudaraku. Orang-orang seperti itu ada. Nah saudaraku, kalau kita sudah belajar seperti ini, kita sudah melihat hidup kita ini saudaraku. Saya berhenti lagi sebentar. Coba lihat hidupmu. Benarkan apa yang saya khotbah hari ini? Kau rasa sekali kan? Saudara, pada saat you have everything, pada saat you sehat, pada saat everything is okay, saudaraku, ya, kamu tidak akan melihat dengan jelas 4 kota ini. 4 kota itu menjadi kota yang semua pro dengan kita. Pasti, saudaraku. Pasti. Tapi ketika you sudah menjadi beban berat, saudaraku, you akan melihat semua itu dengan jelas dan tidak bisa ditutupi. Sampai dengan ketika Tuhan Yesus menanggung beban yang berat di atas kayu salib, itu sudah open system. Dan itu Tante Romoy seperti apa kebenciannya. Itu unpredictable person yang muncul. Dendamnya, bencinya, senangnya, sinisnya. Lihat itu Simon Petrus seperti apa penyangkalannya. Lihat itu Maria seperti apa, saudaraku. Lihat itu murid-murid Tuhan lain seperti apa, saudara. Lihat 2 penjahat itu seperti apa, saudaraku. Baru kelihatan semua. That is our life, saudaraku. Itu hidup kita loh. Ya, saudaraku. Tapi Tuhan itu, dia ketika mengalami itu, saudaraku, Tuhan Yesus tidak blaming mereka. Tuhan tidak minta kepada Bapak hakimi mereka, tidak. Tuhan mengatakan, Father forgive them. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudaraku. Tuhan berusaha memahami setiap orang yang memperlakukan Tuhan dengan 4 kota seperti ini, saudaraku. Yesus tahu loh, saudaraku. Yesus tahu Yudas Iskariot akan menjual dia. Pertanyaan kita, kenapa tidak dihapus Pak Pendeta? Justru Tuhan tidak mau hapus, saudaraku. Tuhan tidak hapus. Tuhan membiarkan Yudas seperti itu untuk menjadi suatu pelajaran rohani yang sangat berharga dari zaman ke zaman sampai ke zaman kita dan sampai ke zaman yang akan datang untuk menyatakan orang-orang yang pro kemudian menjadi unpredictable itu ada dalam hidup kita. Contohnya Judas, saudaraku. Begitu ini hidup. Saudara bisa memahami seni merangkai hidup di kota Part 2 ini nggak, saudaraku? Coba pahami pelan-pelan, saudara-saudara sekalian. Pak, nggak bisa dihapus, tidak bisa.
You hapus satu kotak, dia tumbuh 1000. You hapus satu orang, dia tumbuh 1000, saudaraku. Gak bisa dihapus. Karena dia selalu ada dalam hidup kita. That is why Tuhan memberi hikmat kepada kita. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Ya mungkin saudara akan bertanya, kalau demikian yang saya arungi Pak Pendeta, what should I learn? Apa yang harus saya pelajari dari hidup yang demikian, Pak? Yang kamu pelajari itu 2, saudaraku. 1, lewat 4 kotak jenis orang ini, saudaraku, kita belajar mature, kematangan dalam dunia spiritual kita, dan kematangan dalam dunia sekuler yang kita hadapi, saudaraku. Kita matang di situ. Tuhan membentuk lewat 2 arah yang demikian, saudaraku. Yes. Saya berhenti lagi. Apa yang kamu hadapi sampai hari ini membuat kamu matang atau membuat kamu kecil hati dengan orang-orang di sekitar saudara sekalian? Itu pertanyaan penting untuk saudara jawab. Pak, aku kecewa sekali. Aku tak terima, Pak. Kok begini ya, Pak? Kau tak matang rohani. Tapi kalau kamu udah dengar khotbah ini selaku, kau mengamini. Benar, itu ada semua, Pak. Tapi justru harus mengarungi. Ini fakta hidup yang tidak bisa kita hapus. Tapi kita harus berani tegar. Ya, berdiri tegak untuk menjalani, saudaraku. Kalau you bisa seperti itu, saudara sekalian, pelajaran pertama yang kamu belajar dari kehidupan seperti ini adalah menuju suatu kedewasaan rohani, kematangan rohani, dan kematangan hidup dalam dunia sekuler, saudaraku. Dan pelajaran kedua adalah, saudaraku, you knowing better. Saudara akan mengerti jauh lebih baik who is who. Siapa itu who is who? Adalah orang-orang di 4 kota itu. Dulunya, waktu kamu referensi oke, you tidak jelas. Tapi setelah you berbeban berat, you baru melihat dengan jelas siapa. Jadi kamu menghadapi orang itu bisa jauh lebih mudah, jauh lebih bijak untuk menghadapi, jauh lebih mengenal orang di ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, dan seterusnya, saudaraku. Saya mau berhenti sebentar lagi. Coba lihat dirimu masing-masing. Dalam keadaan engkau beban berat, engkau pasti melihat istrimu seperti apa. Puji Tuhan kalau kamu punya istri yang setia, menangis bersama kamu menangis, sedih bersama kamu sedih, saudaraku. Puji Tuhan, menanggung beban sama-sama. Tapi jikalau kamu mendapat suami atau pasangan yang sudah berubah total menjadi unpredictable atau menjadi orang sangat kontra kepada engkau, saudaraku, kau harus jalani seperti itu. Saudara sekalian, kalau engkau bertemu orang-orang yang acuh tak acuh, kau pun gak usah kecil hati, saudaraku. Dunia yang kita hidup ini, saudaraku, kalau semua orang pro kita, saudara sekalian, kita tidak jadi siapa-siapa. Semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak pernah ada self-correction lagi. Gak pernah ada orang menegur kita lagi. Gak pernah ada pembelajaran hidup menyadari kesalahan kita lagi. Hidup di dunia ini, semua orang pro kita, not good. Tapi sebaliknya, kalau hidup di dunia semua orang kontra kita, itu juga tidak bagus, saudaraku. Artinya kita tidak punya teman, saudara sekalian. Kita tidak punya orang empati sama kita. Tapi hidup di dunia ini kalau semua orang netral, we are nothing. Bagi orang lain kita tidak dibutuhkan, saudaraku. Orang tidak mau berespon. Dan demikian pun kalau dalam hidup kita dikelilingi oleh semua orang unpredictable person, saudaraku. Betapa kejamnya hidup ini, teman-teman saudaraku. Maka selalu ada 4 kota dalam hidup kita untuk kita pahami dimensi pergumulannya, untuk kita pahami bagaimana menghadapi you knowing better who is who in your life when you have a very hard burden dalam hidup. Waktu kau mulai beban yang sangat berat, belajarlah dari Tuhan Yesus, belajar dari Ayub, saudara sekalian, untuk melihat hidup ini. Oke, nah sekarang perhatikan pelan-pelan, jemaat sekalian. Saya tidak tahu bagaimana hidupmu sekarang, tapi kalau engkau adalah orang benar-benar berbeban berat, ya. Anak saya sudah meninggal karena COVID, Pak. Saya sudah di PHK, kena COVID lagi, Pak. Istri saya menyalahkan saya habis-habisan. Pak, saya sudah nggak ada kerjaan, bisnis sudah nol, Pak. Begitu. Mertua saya perlakuan saya gak tulung-tulung, sakitnya hati saya, Pak. Pada waktu saya jaya dulu, Pak, saya tolong mertua, adik ipar, semua saya tolong. Pada saat saya become nothing, baru kelihatan who is who-nya mereka. Gak usah kecil hati. Pak, saya menjadi penolong banyak orang.
pada saat mengalami keadaan seperti itu, Pak, orang-orang yang saya tolong itu menghilang semua. Terima telepon pun gak berani, Pak. Jangankan telepon tanya keadaan saya, Pak. Untuk terima telepon pun gak berani. Mereka menghindar, Pak. Bahkan saya mendengar di belakang saya, mereka gosip, Pak, luar biasa. Kalimat-kalimat tidak bisa dipertanggungjawabkan menghantui hidup saya, Pak. Saya stres, Pak. You harus belajar dari khotbah ini, saudaraku. Saya adalah manusia biasa yang hidup bersama dengan jemaat. Dengan kondisi saya operasi mata di Singapura, keadaan tertekan berat, saudaraku. 4 kota itu muncul, saudaraku. Ada orang pro saya banyak. Thank you untuk jemaat yang sudah mendoakan. Ada yang kontra saya dengan baik juga ada. Ada yang netral juga ada. Yang unpredictable person itu juga ada, saudaraku. Tapi saya belajar dari firman ini. Belajar seperti Tuhan. Bagaimana merendah hidup ini. Seperti Tuhan. Bagaimana menghadapi setiap bagian jenis orang-orang yang berespon ketika kita beban berat. Mau nggak, saudaraku, engkau mengalami seperti itu? Dan waktu engkau membaca kitab Ayub pasal 42, saudaraku, Tuhan mengembalikan semua loh, saudaraku. Anugerah lama sudah lewat. Tidak bisa lagi Ayub bersandar, saudaraku. Ya. Anaknya 10 sudah mati. Hartanya sudah habis, saudaraku. Tuhan mengembalikan dengan anak yang baru. Tuhan mengembalikan dengan harta kambing, domba, binatang yang baru. Dan Ayub mendapat 10 anak. Dan anak-anak perempuannya paling cantik, saudaraku. Dan Ayub umurnya masih hidup 100 tahun lebih, saudara sekalian. Tuhan memberikan suatu anugerah baru. Ayub menyongsong suatu anugerah baru. Dan sekarang, jemaat dengarkan. Ketika engkau sudah khotbah ini sampai poin ini, saudaraku, bagaimana engkau bersikap? Lihat dirimu masing-masing, saudaraku. Lihat dirimu masing-masing. Pahami setiap penjelasan khotbah patuh ini. Karena engkau sedang menusuri. Kalau tidak, kau akan pukul dada. Kau tak terima. Kau akan merasa kau begini. You akan berkokok terus. Dan kau tidak menemukan solusinya. Kau tidak menemukan hikmat dari Tuhan, saudaraku. Can you imagine? Hidup seperti apa kalau kamu terkurung terus seperti itu? Bangunlah, bangkitlah, saudaraku. Masih ada masa depan lebih cerah. Ayub dipulihkan total, saudaraku. Masih ada pengharapan di depan. Masih ada kekuatan yang Tuhan akan beri. Penyertaan Tuhan sempurna, saudara sekalian. Justru orang-orang sekitar kita yang seperti ini, kotak-kotak, 4 kotak itu, menjadi suatu cara mendidik kita, mendidik rohani kita, membawa kita lebih piawai, membawa kita untuk melihat kebesaran keagungan Tuhan, saudaraku. Maka Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan berdoa, Father, forgive them, ampuni mereka. Tuhan Yesus sangat paham, sangat mengerti. Inilah kehidupan manusia ini. Inilah tingkah laku manusia ini. Ini respon manusia yang bermacam-macam bentuknya. Mari kita belajar dari Tuhan, saudaraku. Apapun yang kamu hadapi hari ini, beban yang sehebat apapun, saya tahu beberapa di antara engkau lewat WhatsApp yang dikirim kepada saya, bebanmu berat sekali, saya tahu. Dan engkau kecenderungan mulai masuk kotak keempat yang di part 1, yaitu diri pun gak mau, Tuhan pun gak mau. Hari ini belajar untuk menerima ini. Dan engkau masih berkata, kok saya diperlakukan seperti ini ya Pak, oleh si ini. Gak usah saudara bertanya kepada orang-orang seperti itu. Tapi kembali melihat ke dalam diri, kembali melihat salib Tuhan, melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Maukah engkau, saudaraku? Khotbah patuh ini menjadi revival, kebaktian kemerohani buat engkau mengalami kekuatan untuk menelusuri. Bukan lari dari kenyataan hidup, bukan tak terima kenyataan hidup, tapi berani pastru melewatinya, saudaraku, menghadapinya. Dan justru dalam situlah engkau dibentuk luar biasa oleh Tuhan. Makin hari, makin berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau engkau sudah diperlakukan orang seperti ini untuk hidup ke depan, jangan memperlakukan orang dengan cara yang tidak baik. Kalau kita tidak ingin diperlakukan orang tidak baik, jangan memperlakukan orang dengan cara tidak baik. Jadilah orang bijak. Be a people helper. Jadilah penolong yang baik. Jadilah orang yang mature rohaninya, saudaraku, orang matang rohaninya untuk menghadapi segala keadaan. Kau mau, saudaraku? Saya nggak tahu engkau sekarang di mana. Beban berat sekali. Mungkin kamu di kamar, mungkin you di hotel,
Mungkin engkau di negara orang lain. Mungkin saat ini lagi subuh, malam, atau pagi. Mungkin engkau di kamar sendiri gak tahu bos apa. Merenung, meratap, terus menyalahkan si A, si B. Stop, saudaraku. Itu tak akan menyelesaikan masalah. Pahami dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kau yang masih muda, mungkin kau putus pacar, tak bisa dipahami orang. Kau yang masih muda, putus kuliah. Engkau masih muda, tidak disayang papa mama. Atau engkau masih muda sudah kehilangan papa mama. Kau menjadi yatim piatu. Rasanya beban ini berat, Pak. Tidak ada orang sayang saya. You pahami khotbah dengan baik. Atau engkau pengusaha, engkau businessman. Hari ini tidak ada orang respect you lagi. Tidak ada orang hargai kamu lagi. Bahkan orang paling dekat pun sudah tidak sayang kamu karena you are nothing. Kau tak bisa menghasilkan lagi. Kau pelajari firman Tuhan hari ini. Atau engkau orang yang sudah tua. Tua-tua segini, Pak, kok anak-anak gak sayang ya, Pak? Kenapa anak-anak perlakuan saya seperti ini? Yuk pahami firman hari ini, saudaraku. Siapapun engkau, terbuka hari untuk firman kau dengar. Firman ini seperti pedang bermata dua. Kekuatan yang menyentrum imanmu untuk melihat kebesaran Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Pada saat mereka tertunduk, pada saat mereka letih lesu, pada saat mereka berbeban berat, mereka sudah capek menghadapi hidup, mereka sudah berusaha sekuat mungkin untuk merendah memperbaiki hidup, dan mereka sudah sekuat mungkin bersandar kepada Engkau, tapi mereka juga harus menghadapi respon daripada bermacam-macam model orang, model-model manusia. Ada yang pro, ada yang bersahabat, ada yang netral, ada yang apatis, ada yang unpredictable. Tuhan, rasanya mereka tak kuat, tapi Tuhan Yesus, itulah bagian hidup kami. Tidak boleh kami hindar, kami harus mengarungi. Bantu kami ya Tuhan, beri kami kekuatan ya Tuhan. Pada saat air mata kami turun, pada saat hati kami sakit sekali, diperlakukan oleh orang-orang yang kami tidak sangka. Kami tidak sangka orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus, Engkau dah menghibur hati. Engkau mengalami perlakuan yang sama. Ajar kami duduk seperti Engkau Tuhan. Ajar kami memegang tangan Engkau Tuhan. Supaya kami mampu melihat semua dengan bijak dalam hidup ini. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat yang mendengar firman ini. Kau tahu air mata mereka. Kau tahu keluh kesah mereka. Kau tahu gundah gulana jiwa mereka. Engkau tahu beban mereka berat luar biasa di zaman pandemi ini Tuhan. Dan Kau tahu orang-orang dalam 4 kota itu seperti menghantui hidup ini. Tangan Tuhan menolong. Tangan Tuhan bekerja. Tangan Tuhan meneguhkan seperti Engkau meneguhkan Ayub. Engkau juga akan meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Kiranya Tuhan meneguhkan iman jemaat. Tangan Tuhan diletakkan di atas kepalanya, memberi pengertian hidup yang baik. Tangan Tuhan diletakkan di hati jemaat, memberikan hati yang tentram di tengah-tengah dunia yang tidak pernah tentram. Anugerah damai sejahtera diberikan kepada umat di tengah dunia yang tidak pernah damai. Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satu patron buat kami untuk mengarungi hidup ini di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bantu kami ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas jemaat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus turun atas jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus selalu meneguhkan iman. Mengingatkan akan kitab suci. Supaya umat teguh dalam Engkau. Dengar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.